Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdi madada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan kita ya Bapak Ibu ya untuk kita berkumpul bersama di dalam majelis kajian online Magnet Rezeki ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar magnet rezeki. Ini sepertinya yang hadir kalau saya lihat ini kayaknya bukan hanya dari Kota Padang ya. Mungkin belum semua kenal saya pede sekali ya kalau sudah dikenal. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Tadi Bu Ros. Oh iya, kita tepuk tangan dulu buat Bu Ros yang luar biasa. Tepuk tangan virtualnya dong. Masya Allah. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Ros. Masya Allah ya, karena beliau ini ada di Bali ya. Kajian kita mulai itu pukul 20.10. Nah, di tempat beliau itu sudah jam 21 ya, Bu Ros? Iya, betul. Masya Allah. Saat ini 21 lewat 23 menit. 21 lewat 23. Udah saatnya bobo ya, Bu Ros ya. Iya. Tapi Masya Allah Bu Ros masih on ya. Jam 21 lewat 20. Ya Allah. Demi kajian. Demi Bapak Ibu nih, memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Ya Allah, muliakan dan bahagiakan Bu Ros ya. Semoga ini menjadi dihitung sebagai amalan pahala jariah ya buat Bu Ros ya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Ya, tetap on ya. Padahal udah waktunya bobo ya Bu Ros di sana ya. Insya Allah on untuk kajian online pekanan Magnet Rezeki. Masya Allah. Baik, mungkin belum semua kenal saya ya. Ini nama saya ada di saya geser kemana nih ya. Ini nama saya ya. Biar Bapak Ibu nggak terlalu panjang-panjang kalau panggil saya atau WA saya. Kalau WA mungkin masih enak ya, kita ketiknya Assalamualaikum Bu Sri Dianeka Putri gitu ya, masih enak. Kalau ngomong langsung kan, kalau telepon misalnya halo selamat malam Ibu Sri Dianeka Putri, kepanjangan ya. Jadi biar Bapak Ibu praktis ya bisa panggil saya Eka ya. Dan saya berasal dari Kota Padang. Dan biasanya kalau Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata Padang itu langsung ingat apa? Nasi Padang ya. Sate Padang. Sate Padang, rendang ya. Jadi mohon jangan disimpan di kontak handphonenya nama saya dengan Eka Nasi Padang atau Eka Rendang ya. Mentang-mentang Padang itu ingatnya nasi Padang, nanti simpen nomor saya itu Eka Nasi Padang, Eka Rendang gitu ya. Iya, rendang ya Bu ya. Masya Allah. Bu Ros jangan simpen nama saya Eka Sate Padang ya Bu Ros. Siap. Nanti Bu Ros bisa ngiler lagi setiap lihat nama saya. Baik. Wah di Sumbawa juga katanya udah malam ya. Itu beda 1 jam ya, 1 jam apa 2 jam ya dari sini. Dan memang di Kota Padang itu kita baru saja selesai sholat Isya, makanya kajian kita selalu ngalah ya Bu Ros ya. Indonesia bagian tengah dan bagian timur ngikut dulu sama Insya Allah, Indonesia bagian barat. Tapi nanti selesainya kita ngikut Indonesia bagian tengah kok ya. Baik, pada malam hari ini Bapak Ibu, siapa kira-kira Bapak Ibu yang mau dia punya rezeki berlimpah ya, duduk, diam, tenang, rezeki datang. Boleh di chat, ada yang mau nggak? Saya tunggu responnya dulu, kalau nggak ada yang mau, nanti saya langsung baca doa kafaratul majelis ya, kita tutup kajiannya ya. Ada yang mau Bapak Ibu? Nah gitu ya, kita ingin mendapatkan rezeki berkah berlimpah ya. Tapi dengan cara duduk, diam, tenang, rezeki datang sendiri. Ya pasti semua mau gitu ya. Baik, Masya Allah. Ternyata saya berada di tengah orang-orang yang sejenis sama saya, karena juga saya mau banget gitu ya. Nah jadi memang siapa sih yang nggak mau ya duduk, diam, tenang, rezeki datang sendiri. Nah mungkin saya di awal-awal itu ya begitu mendengar konsep yang seperti ini, kaget ya, masa sih duduk diam tenang rezeki datang sendiri? Apa iya ada gaya hidup yang seperti itu gitu ya?
Nah, mungkin ada ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang apa namanya, yang berpikir yang sama seperti saya dulu gitu ya. Masa sih kita nggak perlu kerja gitu ya, tiba-tiba nanti rezeki datang sendiri begitu ya. Baik, sebentar, mohon maaf. Oke, ya. Pasti mungkin ada yang nggak setuju ya dengan pernyataan ini. Sama, saya dulu juga begitu. Hah, yang benar aja, nggak kerja, rezeki datang sendiri. Datang dari mana ya? Malahan saya dulu sering kali ya ungkapkan ya ke teman-teman, ya Allah ampuni saya kalau saya ingat itu. Astagfirullahaladzim, dosa saya ya. Itu karena kefakiran ilmu saya ya. Jadi ini apa iya gitu loh. Nggak mungkin kita dengan sholat aja ya, berzikir aja, istighfar aja, emang siapa yang mau kasih duit gitu ya, karena kan dulu pikirannya rezeki itu uang ya, siapa yang mau kasih duit, emang duit datang dari langit. Nah itu yang dulu terpikir sama saya gitu loh. Padahal ternyata emang ada yang seperti itu ya, buktinya siapa, Siti Maryam ya, itu malahan dapat makanan hidangan dari Allah langsung, tanpa masak, tanpa kerja, nggak pesen GoFood ya, tetapi Allah antarkan hidangan itu. Nah itu sebelum kita tahu bahwa ternyata itu ada gaya hidup yang seperti itu ya, dan tentunya kalau kita udah tahu ada pilihan yang seperti itu, kita pasti mau ya, karena pada dasarnya ada dua konsep, ada dua konsep, ada dua cara ya kita untuk mencari rezeki ya. Yang pertama yaitu kita kejar-kejar rezekinya ya, ibaratnya kalau kita ibaratkan rezeki itu adalah kupu-kupu, kita kejar-kejar gitu ya, kita ambil jaring ya, kupu-kupunya ke sana kita kejar ke sana gitu ya, kupu-kupunya ke kiri kita kejar lagi ke kiri, kupu-kupunya ke belakang kita lari ke belakang gitu ya. Pokoknya wah, siap sedia dengan jaring, kita kejar sampai kupu-kupunya masuk ke dalam jaring ya. Nah, itu gaya yang pertama, konsep yang pertama. Tetapi ada konsep yang kedua ya, yaitu dengan kita membangun yang namanya, biasanya kalau kupu-kupu senangnya sama apa nih Bapak Ibu? Sama bunga. Senang bunga, benar ya Bu ya. Kupu-kupu senang sama bunga. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nggak mau capek-capek kejar kupu-kupu pakai jaring, karena gini, kalau kita kejar pakai jaring nih, dapat nih satu, otomatis yang akan kita lakukan adalah masukkan ke dalam sangkar, ya. Nanti kejar lagi satu gitu ya, dapat lagi. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat ya kalau kita kejar pakai jaring ya. Mungkin kalau nanti kita udah ahli, sangat ahli ya bisa lah 2 tangan gitu ya. Kalau Bapak Ibu nonton kungfu gitu ya, set set jurusnya ya, kanan kiri gitu ya. Nah itu bisa langsung dapat, masukin ke dalam sangkar. Nanti kejar lagi, dapat lagi, masukin lagi ke dalam sangkar. Nah itu cara yang pertama. Ya it's okay sih ya kalau memang kita mau lakukan itu. Tetapi ada loh pilihan yang kedua. Yaitu tadi, kalau kita sudah tahu kupu-kupu sukanya dengan taman, dengan bunga, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita membangun taman ya. Makanya nih kalau Bapak Ibu lihat flyer saya itu ini kelihatan nggak ya? Nah, saya yang bergeser ya. Nah, itu taman-taman bunga ya. Jadi kalau tamannya udah ada, kita udah bangun tamannya, bunganya banyak, indah, tentunya kupu-kupu akan datang sendiri ya. Nah, jadi ada ungkapan ya, bukan ungkapan ya, ini firman Allah ya, bahwa kalau tidak akan berubah nasib satu kaum apabila kita tidak berubah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dulu saya berpikir gini, oh iya kalau kita nggak kerja keras tentu nggak akan ada rezeki. Ya Allah tidak akan memberi rezeki ketika kita tidak bekerja keras ya. Dalam kerja keras yang dulu dalam pikiran saya itu tadi, saya kejar-kejar pakai jaring gitu. Nah, setelah kita tahu ada konsep yang kedua, yaitu kita membangun taman, kita tetap kerja keras, tetapi kerja kerasnya adalah dalam membangun taman ya. Kalau yang tadi kita belajar untuk mungkin pilih jaring yang terbaik gitu ya, yang lebar gitu. Kita mungkin kerja kerasnya ya di persiapannya itu kita latih otot tangan ya, latih otot kaki biar larinya ini ya, biar bisa tangkap kupu-kupunya dengan cepat gitu ya. Nah, mungkin kerja kerasnya di situ. Tetapi yang ketika kita membangun taman, kita kerja kerasnya itu udah berubah. Bukan kita nggak kerja keras, Bapak Ibu ya.
Jadi ini kadang-kadang juga menimbulkan satu apa ya persepsi yang uh, sedikit tidak tepat ya. Duduk diam tenang rezeki datang. Jadi udah ongkang-ongkang kaki aja gitu, rezeki pasti datang sendiri ya. Kalau orang Minang bilang, oh lah duduk tenang-tenang sih gitu, nanti rezeki datang. Bukan seperti itu. Yang dimasukkan dengan tenang itu adalah kita tenang gitu loh dalam hal ya tenang hati, tenang dalam bertindak gitu ya, dalam berkata-kata ya nanti akan saya bahas ya apa sih gimana sih caranya membangun taman ya. Nah, jadi kerja kerasnya tuh dirubah gitu loh. Kalau tadi kerja kerasnya ya tadi ya mengasah kemampuan dalam menangkap kupu-kupu dengan menggunakan jaring. Kalau yang sekarang yang kita lakukan adalah kita kerja keras dalam mempersiapkan taman. Kita cangkul, ya kita belajar gimana cara menyiapkan tanah yang baik untuk tanaman kita ya. Lalu kita nanti memberikan pupuk ya untuk tanaman kita. Tetap kerja keras Bapak Ibu, cuman kerja kerasnya diarahkan ke untuk membuat taman ya. Jadi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain loh. Bapak Ibu duduk diam rezeki ya, ya balik lagi ya. Kalau tadi resikonya gini, konsekuensinya gini, ketika kita tangkep kan kerja keras juga ya kan, kita tangkap kupu-kupu kita masukin ke dalam sangkar ya, itu otomatis ya bisa, pasti akan bisa pengen berapa, pengen terkumpul 1000 kupu-kupu pasti bisa ya. Nah, ada cara yang ya, otomatis sudah terkumpul dalam satu sangkarnya. Nah, tapi persoalannya gini, ketika kita pengen main dengan satu kupu-kupu, berarti kan kita harus buka sangkarnya. Nah, kira-kira pas buka sangkar itu kira-kira gimana perasaannya? Deg-degan ya. Jangan-jangan kita buka dikit mau ngambil satu yang keluar 1000 gitu kan. Lepas lagi. Benar nggak? Ya. Nah itu kalau kita kerja kerasnya begitu, tangkap pakai jaring masukin sangkar, mau ambil satu, aduh kayaknya pengen main deh sama satu kupu-kupu gitu ya. Satu-satunya cara adalah dengan membuka sangkar, dan resikonya yaitu gitu loh. Ketika kita buka sangkar, kita pengen ngambil satu, yang terbang malah lebih dari satu. Ya. Tetapi berbeda ketika kita membangun yang namanya taman ya. Ketika tamannya udah jadi, bunganya juga cantik ya, tentu kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Ya, kita nggak khawatir. Contoh siang hari kupu-kupu datang, ya kan? Lalu mungkin pada malam hari kupu-kupunya pergi, ya. Tapi besok siangnya kupu-kupunya datang lagi, gitu loh. Nah, kita hanya fokus aja untuk gimana supaya taman kita ini tetap subur, bunga-bunganya tetap cantik, ya, tetap segar, sehingga ya kupu-kupu datang sendiri. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau ada dua pilihan yang seperti ini, mau yang mana? Mau yang kejar pakai jaring, ya, atau mau yang membuat taman? Boleh silakan dijawab dulu di chat. Karena saya perlu tahu nih kalau tiba-tiba ibu-ibu bilang taman. Buat taman ya, Bu. Buat taman. Karena kalau ibu-ibu, bapak-ibu bilang saya sukanya yang pakai jaring gitu ya. Aduh, mohon maaf, saya udah lama sih nggak pakai cara itu ya. Jadi mungkin saya nggak bisa membagikan tipsnya gitu ya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu pengen, wah saya pengen bikin taman. Nah, kita akan bahas gimana caranya membuat taman itu gitu loh ya. Oke, semua pengen buat taman ya, karena enak ya. Kalau taman kita tuh udah bagus ya, kita tenang aja, nggak perlu khawatir. Nah, buat taman tapi gimana caranya? Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Oke ya, mohon maaf. Caranya gimana? Nah, inilah yang menjadi konsep dasar dari ilmu magnet rezeki ya. Cara membuat taman itu ada 3 konsepnya. Yang pertama yaitu adalah positive thinking ya. Positive thinking itu apa ya? Positive thinking berarti kita harus positif ya, memiliki pikiran yang positif ya. Nah, mungkin malam ini saya nggak akan bagikan ya per caranya. Oke. Gimana caranya positive thinking itu nanti ada jurus-jurusnya.
Nah, kalau Bapak Ibu ngikutin ya, nanti jurus per jurus itu sebenarnya nanti ada 101 jurus ya, tetapi ada 10 jurus utama ya. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Karena ini apa namanya, kadang anak saya ini ngambil mic sendiri ya, terus ngomong-ngomong sendiri ya, seolah-olah dia lagi meeting Zoom sama Pak Nas ya. Kadang dia ngomong ya, maaf ya Pak Nas, saya terlambat hadir gitu ya. Oke. Nah, jadi yang pertama yaitu adalah dengan cara positive thinking, yaitu adalah berpikiran positif ya. Kenapa kita perlu berpikiran positif? Karena kita tahu ya bahwa setiap yang kita pikirkan itu, pernah nggak sih Bapak Ibu gini? Kalau saya sih sering ya, kalau dulu ya. Maksudnya gini, yang paling sering itu ketika badan lagi nggak sehat, ya. Ketika badan lagi nggak sehat terus kepikiran, aduh, kayaknya meriang deh, aduh, kayaknya bakal demam deh, aduh, kayaknya nggak enak deh. Pernah nggak kayak gitu? Dan akhirnya beneran demam. Pernah ya? Nah, saya saya pernah kayak gitu. Nah, jadi itulah apa namanya, ternyata pikiran itu, apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan, ya. Nah, makanya di sini kita perlu melakukan positive thinking, ya. Semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang positif-positif saja. Caranya gimana? Itu nanti ada jurus-jurusnya. Silakan nanti ikuti episode-episode berikutnya ya, karena itu per jurus itu kita akan bahas itu butuh waktu mungkin 1-2 jam ya, dan kita akan praktekkan ya. Kalau Bapak Ibu ada tergabung di grup itu biasanya nanti akan ada riaduh-riaduh juga tuh di dalam grupnya ya. Nah, jadi yang pertama itu yang kita lakukan adalah positive thinking. Nah, yang kedua yaitu adalah positive feeling ya, berperasaan positif ya. Kalau mungkin positive thinking kita masih bisa paksakan ya. Contoh misalnya ada orang lewat gitu ya, biasanya contoh berpapasan dengan seseorang. Nah, biasanya ibu ini ramah banget gitu. Tahu-tahu yang kali ini kayaknya dia lewat aja gitu, nengok aja enggak. Nah, itu kita bisa ya memilih untuk berpositif thinking ya. Paksakan, oh ya mungkin dia lagi nggak lihat gitu ya. Tapi kalau perasaan itu butuh ekstra lagi ya usahanya ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi positive feeling itu lebih kuat daripada positive thinking ya, dan biasanya positif Masya Allah. Ya, sambil nunggu Bu Eka ya, mungkin lagi menenangkan si kecil. Ini saya mau menyampaikan lagi untuk MR Box-nya dari Dapur 068 dan 088. Bagi siapa yang mau mendonasikan ke nomor rekening BNI Syariah 09 905 905 004 atas nama Yayasan Magnet Rezeki ya. Jadi barangkali ada yang mau ikut berdonasi dan menyisihkan sedikit rezekinya untuk berbagi ya, untuk orang-orang yang di sekitarnya, berbagi dan mengembalikan fungsi masjid juga. Jadi barangkali sekarang kondisinya banyak orang yang lagi kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan juga ya. Jadi kita bisa menitipkan sedikit rezeki kita. Silakan. Silakan. Ya, silakan Bu Eka, dilanjutkan. Ya. Jadi yang kedua tadi setelah kita positive thinking, yang kita lakukan adalah berikutnya kita melatih hati kita untuk, perasaan kita untuk positif juga ya, jadi positive feeling. Sebenarnya apa ya, ilmu Magnet Rezeki ini sih kuncinya di praktek ya Bapak Ibu ya. Kalau kita konsisten praktekkan ya. Ya, kuncinya adalah di praktek ya. Jadi yang malam ini saya bagikan itu konsep dasar. Nah, nanti jurus-jurusnya itu Bapak Ibu praktekin
Ya, dari setiap konsep itu ada 3 konsep. Yang pertama tadi positive thinking. Nah, ada jurus-jurusnya nanti dipraktekin ya. Lalu yang kedua ada yang namanya positive feeling ya, atau perasaan positif ya. Nah, perasaan positif ini biasanya kita bisa praktekkan itu, kita bisa dapatkan itu melalui ibadah ya. Kalau positive thinking tadi mungkin kita bisa langsung ya. Contoh misalnya kecopetan ya. Mungkin begitu positif, kalau positif thinking mungkin kita bisa bilang langsung, oh keren gitu ya. Tapi di perasaan gimana? Tetap aja nangis, ngomong wah kerennya sambil nangis gitu. Oh keren gitu ya. Nah makanya untuk positive feeling kita itu bisa dilatih dengan ibadah ya. Nah perasaan ini dia lebih kuat daripada pikiran ya, lebih kuat daripada pikiran. Jadi ini lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Nah inilah konsep-konsep yang kita perlukan untuk membangun taman bunga yang cantik tadi ya, supaya kupu-kupunya nanti datang sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah positive motivation ya. Nah, ini lebih dalam lagi ya, ini adalah spiritual ya. Kita memiliki motivasi yang positif ya. Dan itu nanti Bapak Ibu bisa belajar di jurus-jurusnya juga, nanti mungkin sampai kepada tahap spiritual meter ya, gimana sih caranya kita seketika bisa langsung memiliki positive motivation ya. Nah, jadi 3 konsep dasar ini nih yang nanti Bapak Ibu kita akan praktekkan dalam setiap jurus-jurusnya ya, dalam ilmu money rezeki yang ini nanti yang jurus-jurus ini nanti yang akan bisa membuat taman bunga kita jadi jadi cantik ya, jadi bunganya jadi segar, sehingga Bapak Ibu udah nggak perlu lagi kejar-kejar kupu-kupu dengan menggunakan jaring, tetapi kupu-kupunya yang datang sendiri ya. Dan pada dasarnya adalah yang ingin kita capai dari 3 konsep tadi adalah ketenangan hati ya, karena sebenarnya kekayaan yang sebenarnya itu adalah ketenangan hati ya. Jadi tadi saya katakan kalau tamannya udah jadi, misalnya siang kupu-kupunya datang ya, lalu pada malam hari kupu-kupunya pergi, kita sih tenang-tenang aja, kita tetap bahagia karena kita udah tahu besok kupu-kupunya pasti datang lagi gitu ya. Nah beda ya kalau kita tadi tangkap pakai jaring, kita masukin sangkar, kita khawatir, kita galau kalau kupu-kupunya lepas, karena apalagi tadi aduh udah kerja keras gitu ya. Nah, kita khawatir, kita galau. Kalau seandainya kupu-kupunya lepas, kita udah tahu besok belum tentu kita bisa tangkap lagi gitu. Ya beda ya. Makanya kadang-kadang kalau handphone hilang, ya Allah, handphone saya hilang gitu ya. Karena kita nggak, ya itu tadi karena kita kejar-kejar, kita nggak tahu konsepnya, kita nggak yakin besok kayaknya nggak mungkin besok, kita nggak tahu besok bisa dapat lagi atau enggak gitu loh. Sehingga hati kita tidak tenang. Ya, nah itulah yang membedakan tadi cara yang pertama tangkap kupu-kupu dengan jaring, cara yang kedua mendatangkan kupu-kupu dengan membuat taman ya. Jadi sebenarnya kuncinya itu Bapak Ibu. Dengan kita membuat taman, hati kita jadi lebih tenang. Ya kalau handphone hilang kita udah tahu kok besok pasti datang lagi gitu. Ya, kalau contoh misalnya tapi nggak ada yang ini ya, ada yang masih ada yang tapi nggak boleh ya, nggak boleh pacaran ya. Jadi jangan sampai nanti putus cinta atau besok bunuh diri gitu ya. Nah itu kan kasihan sekali. Padahal kalau udah putus cinta tenang aja, besok Allah juga kasih yang lebih, kita udah tahu, udah yakin besok pasti datang lagi yang lebih baik gitu. Nah inilah yang sebenarnya ingin kita sasar ya dengan membuat taman ini. Dengan ada taman kita udah yakin kupu-kupunya besok pasti datang lagi gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu itulah 3 konsep dasar ya kalau Bapak Ibu ingin membangun taman ya. Saya rasa itu aja Bu Ros yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Silakan Bu Ros, saya kembalikan ke Bu Ros ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu apabila mungkin ada yang tadi kurang tepat dari saya, mohon dimaafkan dan saya kembalikan ke Bu Ros.
Iya, baik, Masya Allah, materinya luar biasa dari Bu Eka. Bapak Ibu boleh kasih applause dong atau jempolnya di chat untuk Bu Eka yang sudah membawakan materi pada malam ini, konsep dasar magnet rezeki ya, luar biasa. Kita semua akan membangun taman-taman yang indah ya. Jadi tidak lagi kita mengejar kupu-kupunya ya. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya untuk Bu Eka? Ya, nanti saya persilakan Bu Eka untuk menjawab. Silakan Bapak Ibu, barangkali mau ada yang ditanyakan kepada Ibu Eka. Bu Eka siap menjawab sepertinya ya. Silakan. Pertanyaannya Kita gampang-gampang tunggu. aja. Gimana nih Bu Eka, pengalaman Bu Eka ya? Mungkin kita bisa sharing juga bahwa biasanya kan kalau kita sudah membangun taman, oh ini ada pertanyaan nih Bu Eka ya, kita langsung jawab aja ya. Kita langsung tanyakan tadi pertanyaannya. Aduh, siapa tadi? Konsep motivation contohnya apa, Bu? Nah, ini Bu. Baik. Ada yang bertanya ya? Bapak Ibu, jadi gini, positive motivation itu adalah kita memiliki motivasi yang positif ya. Salah satu contoh yang gampang ya, yang gampang kita lakukan itu salah satunya adalah dengan langsung mendoakan kebahagiaan dan kemuliaan orang lain ya. Nah ini mungkin terkadang nggak gampang kalau kita mendoakan kebahagiaan dan kemuliaan orang lain yang memang baik sama kita itu ya wajar ya Bapak Ibu ya. Nah gimana ketika misalnya nih mohon maaf misalnya nih Bapak Ibu dicopet gitu loh. Nah itu kalau mau langsung positive motivation, ya langsung doain yang nyopet gitu ya. Doakan, ya Allah muliakanlah dia, bahagiakan dia. Nah, ini tentunya nggak gampang ya. Nggak gampang ya. Kalau kita nggak latihan ya, tentunya nggak gampang kalau kita nggak latihan. Tetapi nanti Bapak Ibu ikuti terus kajiannya. Nah, insya Allah nanti akan ada tips-tips ya. Akan ada jurus-jurus gimana cara mudah mempraktekkan dari setiap konsep tadi ya, dari positive thinking, positive feeling, dan positive motivation ya. Kalau yang positive motivation yang sederhana sih itu ya. Jadi langsung doakan kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Nah, itu adalah positif, salah satu contoh dari positive motivation. Begitu Bu Ros. Oh ya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Sebelum ada pertanyaan nih Bu Eka ya, biasanya positive thinking itu lebih mudah ya, karena kita berpikirnya mungkin apa yang dilihat itu akan lebih mudah. Nah, yang tidak mudah itu positive feeling gitu kan. Bagaimana Bu Eka belajar untuk adapt ya, adjustnya itu kan biasanya dulu awal-awal belum belajar magnet rezeki kan itu hal yang tidak mudah untuk punya positive feeling ya, karena itu agak tidak mudah seperti itu. Sharingnya Bu Eka, mungkin yang lain juga akan bertanya gimana gitu ya untuk bisa langsung punya positive feelingnya itu. Biasanya kan kalau ada orang yang kita tidak suka, hati kita langsung gimana gitu. Coba Bu Eka sharingnya, mungkin ada Bapak Ibu di sini mau tahu juga kan, mungkin sharing dari Bu Eka bagaimana supaya kita punya positive feeling. Silakan Bu Eka. Baik, ya memang ya Bu Ros ya, 3 konsep tadi kenapa positive thinking duluan, karena itu mungkin lebih mudah kita latih ketimbang yang positive feeling dan positive motivation ya. Jadi memang nggak mudah ya kalau buat saya, kalau pengalaman saya pribadi untuk positive feeling itu ya memang harus dipaksakan sih Bapak Ibu ya, paksakan ya. Karena gini, karena kan kita semua mau hidupnya ajaib, ya kan? Kita kan tadi udah sepakat kalau kita mau membuat taman, kita pengen kupu-kupunya datang sendiri, ya. Kita pengen punya mendapatkan ketenangan hati, ya. Jadi kita ingat-ingat lagi tuh, aduh kita kan pengennya ajaib, ya. Dan ketika mungkin ada satu peristiwa yang ya contoh kayak tadi misalnya ya, kecopetan gitu ya, kecopetan mungkin kita di awal positif
positive thinking kita masih bisa bilang, oh keren gitu ya. Tapi dalam hati itu nangis, ya Allah itu ada ATM, ya Allah ada HP, ya Allah kontak saya di situ semua gitu. Itu kan nggak mudah ya. Nah, untuk yang ini memang ya Tetap apa butuh latihan ya. ada latihan-latihannya. Kalau saya biasanya gini, pertama saya pasti istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini apa ya? Kalau mungkin di awal kita nggak ketemu ya, saya nggak ketemu ini positifnya apa? Orang dompet hilang, handphone hilang, positif dari mana gitu ya? Nggak apa-apa, yang penting diam dulu, jangan berkomentar apa-apa, istighfar saja ya, dan yakini bahwa ini pasti yang terbaik yang Allah izinkan terjadi sama kita. Mungkin di awal belum ketemu, kenapa? Terbaiknya dari mana? Nggak apa-apa. Jangan melakukan self talk apa-apa dulu di dalam hati gitu ya. Ya udah langsung istighfar, langsung tarik nafas sambil berpikir, ya Allah apa ya? Bagusnya apa ini ya Allah ya? Positifnya apa ya Allah ya gitu loh. Nah, tapi itu dilatih terus gitu. Dilatih terus ya, sehingga nanti akhirnya ya lewat ibadah juga sih Bu Ros ya. Berarti kita kita istighfar lagi ya. Nanti ada lagi yang namanya cermin ajaib, kita jadikan cermin. Kenapa ya ini terjadi? Nanti ada lagi jurusnya Paradox of Candy ya. Oh, ini adalah bungkus permen, yakini bahwa setelah ini pasti ada rezeki besar buat saya gitu. Jadi Bapak Ibu ya memang harus dipraktekin sih satu persatu. Nah, cuman ya itu tadi, kalau apa sih yang membuat kita, PR-nya sebenarnya pertanyaannya adalah apa sih yang membuat kita bisa istiqomah untuk terus belajar dan terus mempraktekkan ilmu ini. Ya kalau saya sih satu tadi, saya pengen hidupnya bahagia gitu loh. Saya pengen punya taman gitu. Saya pengen kupu-kupunya datang sendiri. Saya duduk diam tenang, kupu-kupunya datang sendiri. Ya tentunya ada harga yang harus dibayar untuk itu gitu loh. Ya jadi udah Bapak Ibu, kalau lagi ada peristiwa-peristiwa yang nggak mengenakan, ingat aja taman, kupu-kupu datang sendiri, taman, nanti kupu-kupunya datang sendiri gitu ya. Dan latihan terus sih Bu Ros, seperti itu. Ya baik, jadi memang kita butuh ya melatih diri kita ya Bapak Ibu, tidak hanya sekedar materinya dibaca, didengarkan, tapi kita tidak melatih diri kita, itu jauh dari, tidak dekat keajaibannya. Jadi nanti kita cuma bisa bercerita tapi tidak merasakan gitu. Nah ini ada dari Ibu Nining. 2 minggu lalu anak saya kehilangan motor. Akhirnya saya mendoakan semoga diampuni kesalahannya dan disadarkan. Amin. Alhamdulillah sudah bisa ya, sudah bisa mempraktekkannya. Berarti Ibu Nining ya. Semoga Allah ganti nanti yang lebih baik lagi. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Bu Eka dari Nur Halimah. Ya. Bunda, maaf tanyanya agak lain sedikit. Karena kebanyakan orang kan menganggap rezeki itu uang. Uang dan uang. Padahal sebenarnya rezeki itu luas, baik itu kesehatan ataupun berkah yang lain gitu. Jadi gimana ya Bun cara menanggapi setiap orang yang bilang, ntar deh kita cari rezeki lagi atau uang dari yang lain. Silakan Bu Eka. Maksudnya bagaimana ya Bu? Apakah mungkin gini ya? Ada contoh kasus nggak? Ini mungkin bagaimana cara menjelaskan sama menanggapi, cara menanggapi dan menjelaskan ya. Okay. Setiap orang bilang, entar deh kita cari rezeki lagi gitu. Gini, kalau pengalaman saya ya, di awal itu memang kita tidak bisa berharap banyak dengan menjelaskan kepada orang lain ya. Jadi yang paling tepat itu kalau menurut saya, kita praktekin dulu sendiri ya. Kita praktekin sendiri, kitanya yang berubah dulu sendiri ya. Nanti otomatis dengan perubahan-perubahan kita itu pasti orang akan ngelihat sendiri ya. Ini juga termasuk salah satunya rezeki Bu. Dengan kita udah belajar, kita berlatih terus, akhirnya kita juga berubah gitu ya. Nah, termasuk tadi salah satu kan itu kupu-kupu juga tuh, nggak perlu dijelasin, orang nanti malah nanya sendiri gitu. Ya, jadi mungkin di awal ini karena kita nggak bisa ngubah orang ya Bu Ros ya,
Kadang betul. ada dua tipe orang. Ada orang yang cuman pengen tahu pembenaran, pengen pembenaran aja gitu loh. Jadi ketika kita jelasin, dia tetap dengan pembenaran-pembenaran yang ada dalam pikirannya. Nah, ada tipe orang yang kedua, memang orang yang benar-benar tahu kebenaran. Nah, kan kita nggak tahu ini orangnya tipenya lagi mau cari kebenaran atau mau pembenaran gitu. Jadi ya nggak apa-apa, Ibu mungkin kadang nggak mudah ya, apalagi ini konsep yang ya memang kalau saya dulu di awal taunya rezekinya itu cuma uang gitu loh. Ke saya sendiri itu juga nggak mudah gitu untuk karena kan yang awal kenal itu suami ya. Nah itu saya juga nggak mudah untuk terima gitu loh. Apalagi kalau ibu-ibu kalau uang belanjanya kurang, ngomongin apa itu kesehatan dan lain-lain, uang belanja dong gitu ya. Ini kurang nih, mau bayar uang sekolah, mau buat kebutuhan anak gitu ya. Nah kita taunya cuma itu gitu loh, dan nggak mudah juga buat suami untuk menjelaskan gitu sama. Nah ini juga kerasa sama saya sekarang. Kadang-kadang untuk mau menjelaskan ke orang itu ya mungkin kita tidak dengan cara menjelaskan. Contoh misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Contoh misalnya kecopetan tadi kita ya. Kita lagi bawa motor terus kecopetan. Nah mungkin orang-orang bilang ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nanti uangnya kita cari lagi di tempat yang lain gitu ya. Nah mungkin ya itu ada benarnya juga, tapi mungkin kita pengen memberitahu bahwa rezeki kan bukan hanya sebatas uang. Tadi uang yang hilang, untung nyawa saya nggak melayang. Ya mungkin dengan kayak gitu ya alhamdulillah nggak apa-apa, cuma dompet yang diambil, sayanya masih sehat-sehat, saya nggak jatuh gitu ya. Mungkin seperti itu ya, atau mungkin kita langsung praktek aja. Nggak apa-apa lah, saya doain ya Allah, mudah-mudahan tadi yang ambil uang saya, dia dimuliakan, Engkau bahagiakan ya Allah. Mungkin kalau uangnya memang dia butuhkan, ya mudah-mudahan berguna ya. Atau ya Allah, mudah-mudahan orang ini nanti Engkau beri hidayah ya Allah. Udah langsung praktek aja gitu. Kadang-kadang melakukan itu cara terbaik menjelaskan ketimbang kita ngomong gitu loh. Gitu sih Bu Ros. Ya. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Sudah jelas atau ada sedikit tambahan dari saya? Mungkin bisa dijelaskan lagi kalau memang kesehatan itu lebih ini ya, digambarkannya langsung sehat itu rezeki yang luar biasa. Bayangkan kalau kita kurang sehat dan kita terbaring di rumah atau di rumah sehat dan kita mengeluarkan banyak biaya. Bukankah itu rezeki kalau kita sehat? Iya kan? Ya, kalau kita benar. tidak sehat terbaring butuh biaya untuk berobat, belum lagi yang sehat mengurus kita, berkurang lagi tenaga untuk mencari rezekinya. Jadi kesehatan tuh luar biasa, bisa digambarkan seperti itu. Gitu. Ya, ini tambahan saja. Ini ada, tambahan alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Bunda penjelasannya amat baik, bisa saya terima dengan baik juga. Semoga Masya Allah, ini bisa jadi pembelajaran buat saya. Amin. Ini ada Ibu Wace, Assalamualaikum. Wace Ambon hadir. Wah, dari Ambon juga. Masya Allah. Masya Ini lebih dahsyat lagi nih. Ya, jadi luar biasa ya. Sebenarnya kalau kita bisa, kalau bisa menilai ya, pandemi ini orang selalu bicara, nih gara-gara pandemi, nih gara-gara corona nih. Sebenarnya ada satu yang bisa kita syukurin, dalam sekejap kita bisa menyatukan dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini buktinya ada dari Ambon ya, luar biasa. Kalau tidak pandemi, kita tidak melek sama ini ya, teknologi, dan kita tidak mudah untuk bersatu seperti ini. Di zaman seperti ini, dengan mudah nih dari WK dari Padang, saya dari Bali, ini ada dari Ambon, dari mana, dari Jakarta semua, Masya Allah ya. Ini hikmah dari pandemi gitu, mengumpulkan orang dari seluruh Indonesia dalam sekejap saja. Ini ada dari Nina Azizah, Nina Azizah, Masya Allah, ini dari Bali juga. Betul sekali Bu, sehat itu rezeki terdahsyat, qadarullah. Seminggu ini saya sedang nggak enak badan. Insya Allah habis ini sehat, kena energi kajian online magnet rezeki ya, Mbak Nina. Dan ini ada dari Bu Nur Halimah juga. Alhamdulillah Bunda, mohon doanya juga buat saya yang lagi pemulihan dari saraf terjepit. Insya Allah kita semua sehat semua. Amin. Semua akan sehat ya. Allah berikan kesehatan. Allah gantikan waktu dan tenaga kita yang hadir di sini untuk mengikuti kajian ini.
menerima ilmunya Allah, menimba ilmunya Allah, dan Allah ganti dengan kesehatan yang luar biasa. Oh, dari Kalteng juga, dari Bandung, Iya. Masya Allah, kayak ngabsen ini. Mungkin ada yang lebih jauh lagi, ini dari Bali hadir 3 orang nih, Masya Allah ya. Nah, Lanjut. sedikit mungkin tadi tambahan yang untuk positive motivation tadi, Bu Ros. Nah, Ya, yang tadi saya bilang Depok juga hadir. doakan kebahagiaan dan kemuliaan itu, kalau buat saya tuh lebih berasa ketika itu saya lafazkan gitu loh. Kadang kalau masih dalam hati itu kan eh, apa ya, masih kayaknya belum gimana gitu. Kalau ini kasusnya agak-agak tidak ringan gitu ya, orang yang mau didoakan dan mau yang didoakan kemuliaan dan kebahagiaannya itu saya lafazkan, dan itu biasanya hati eh, jadi lebih plong gitu, terasa agak lebih lega ya. Nah, jadi sebenarnya itu yang kita cari itu ya tadi itu ketenangan itu gitu loh, dan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya ya. Seperti itu, Bu Ros. Oh iya, Iya. kita doakan ya Bu, tadi Bunda Nur Hanimah ya yang saraf terjepit, semoga Ya. dan ada tadi yang kurang sehat tadi, semoga Allah berikan kesehatan ya, segera sembuh, dan yang paling penting adalah rasa tidak sehat ini bisa menjadi semakin menguatkan iman ya, dan juga sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Nih juga nih masih ngabsen juga nih, Palangkaraya hadir, Depok hadir, tadi Lampung hadir, NTB juga, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan. Ya, amin. Saya dari Bandung, mohon doanya saya bisa sehat total, dan mohon doanya juga untuk orang tua agar sehat total. Amin. Baru proses penyembuhan. Ya, kita doakan semua yang lagi kurang sehat ya. Bapak Ibu, kita doakan yang hadir di sini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini kurang sehat. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Oh, ada lagi nih. Bunda, di saat pandemi gini kan agak khawatir ya kalau sakit jadi kurang sehat ya. Nih, Mbak Nina, tolong bahasanya, agak khawatir ya kalau kurang sehat. Jadi kepikiran kemana-mana. Kalau kurang sehat dan kepikiran ke arah yang tidak-tidak, cara membiasakan positive thinking, feeling dan motivation-nya seperti apa ya Bunda? Silakan. Ini mengenai kesehatan Bu Eka. Silakan. Baik, sebenarnya ini nanti akan ada ya dibahas di jurus-jurus ada di 101 jurus ya. Tapi nanti akan ada 10 jurus utama. Cuman mungkin saya kasih yang ini dulu aja Bun ya, yang sederhana dulu nih. Contoh nih ya, kita yang positive thinking ya. Nah, salah satu cara yang mudah untuk melakukan positive thinking itu yaitu dengan melakukan disiplin kata ya. Nah, jadi mungkin nih cara yang sederhana yang mungkin tadi siapa, saya nggak bisa baca nih pertanyaannya. Mbak Nina dari Bali. Mbak Nina ya. Pertanyaannya tadi apa ya? Bagaimana dengan kondisi pandemi ini supaya kita bisa positive thinking? Gitu. Kalau kemana-mana kan khawatir kurang sehat gitu. Jadi bagaimana kita? Ya nih. Jadi di pandemi gini kan agak khawatir ya kalau sakit. Nah, mungkin diganti nih kata-kata sakitnya diganti. Di saat pandemi gini kan agak, kalau khawatir apa ya kata yang lebih positifnya ya? Agak khawatir ya kalau agak kurang nyaman ya gitu. Agak kurang nyaman ya kalau nanti seandainya badannya kurang sehat ya. Nah, itu kan coba deh Bu Nina praktekin deh. Rubah aja kalimat tadi pertanyaannya dengan yang barusan saya sampaikan. Jadi di saat pandemi gini kan agak kurang nyaman ya kalau nanti kurang sehat gitu ya. Jadi kepikiran kemana-mana kalau nggak sehat dan kepikiran ke arah yang tidak-tidak. Nah, coba deh lakukan itu dulu aja. Rasakan energi yang ada di dalam dirinya. Berubah nggak gitu loh. Nah, nanti kalau untuk lebih mendalam lagi, silakan ikuti kajian-kajian kita episode berikutnya, Bu Ros. Ya, karena itu nanti akan ada khusus ya. Kita akan bahas positive thinking itu bagaimana caranya, positive motivation itu bagaimana, positive feeling itu bagaimana, ya gitu. Lebih ke nantinya private ya, atau di
grup WA gitu ya. Ya, biasanya Lebih kita dalam gitu. setiap pekan itu kita bahas jurus per jurus. Nah, ini kan kita bikin nih dari awal nih konsep dasar Magnet Rezeki. Nah, kita akan bikin berseri. Nanti ada jurus apa lagi pekan depan, apa lagi. Jadi makanya ikuti terus. Stay tune ya bersama kami PMB 08 dan 088 ya, promosi biasanya. Ini ada satu lagi nih Bu Eka ya. Kalau Ya. dari Bu Aceh ini untuk saudaraku yang lagi kurang sehat, moga Allah pulihkan kesehatannya. Amin. Bismillah, nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Ada lagi dari Ibu Farida Sumbawa Besar. Gimana Bu Eka kalau piutang nggak dibayar kita ikhlaskan sama doakan ya. Iya. Tentunya. Ya tergantung sih Bu, tergantung tadi pilihannya mau yang mana. Kalau mau bikin taman ya nggak ada cara lain, memang begitu gitu loh. Tapi kalau kita masih mau kejar-kejar kupu-kupu pakai jaring ya mungkin kita tagih gitu ya, WA bayar gitu ya. Jadi tergantung sih Ibu maunya yang mana. Kalau Ibu mau membuat taman ya pilihannya itu gitu. Nggak ada cara lain ya, jurusnya cuma konsepnya 3 itu. Positive thinking, positive feeling, positive motivation ya. Seperti itu Bu Ros. Ya, baik. Sebenarnya itu nanti kalau piutang nggak dibayar bisa lebih ke paradox of candy nantinya ya. Iya. Begitu. Oke. Mungkin dari Pak Arif ada yang mau disampaikan untuk kita semua. Iya, ada Maha Guru nih. Masya Allah. Bapak Arif, Bapak kita semua, Bapaknya para saya berasa CTMR mungkin ya. Berasa lagi kompre nih Pak. Bapaknya para CTMR. Silakan Pak, barangkali mau memberi wejangan sepatah dua patah kata untuk kita semua yang dari seluruh Indonesia insya Allah hadir semua. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ternyata kajian yang khususnya di Sabtu malam ini itu sudah setahun lebih ya Bu Eka ya. Ya sudah setahun lebih dan alhamdulillah pesertanya memang selalu di atas 50 ya. Bahkan sampai 100 penuh gitu, sampai 100. Masya Allah. Sebenarnya ini dimulai diinisiasi oleh saya dan Pak Febri. Baik, ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari Bapak Ibu. Yang pertama, kita sudah tahu tentang adanya COVID-19 ini ya, Akademi COVID ini. Banyak hal yang tadi, salah satunya ada pertanyaan tadi ya. Sebenarnya, sebenarnya yang namanya COVID, kita nggak perlu juga takutkan. Tapi nggak juga kita berani gitu. Posisi kita berada di tengah, kita hadapi yang namanya Akademi COVID, kita hadapi saja. Tapi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah silahkan Bapak Ibu dekati yang sumber dari Akademi COVID ini. Virus ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus ini, adanya Akademi COVID ini juga keluar karena adanya dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu dekati sumber dari solusi kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu tentu dengan ibadah ya. Ibadah kepada Allah diperbanyak, meningkatkan iman kita benar-benar sekuat-kuatnya, dan insya Allah kalau sudah iman kita kuat, insya Allah kita tinggal menghadapinya dengan tenang. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu tetap jaga energi bahagia ya. Jadi alhamdulillah saat ini saya di-invite ke salah satu grup dari RS ya,
RS Pusat Otak Nasional. Nah, jadi di RS Pusat Otak Nasional ini ternyata alhamdulillah Bapak Ibu ada nakesnya yang terpapar COVID itu sekitar 70 orang. Alhamdulillah mungkin saya diminta untuk menjadi konsultan mereka. Jadi saya terima dan insya Allah satu persatu saya konsultasi dengan saya melalui Quranic Immunity. Dan ada salah satu dokter yang mengatakan di sana yang masih saya catat adalah bahwa ketika kita mendengar kata-kata COVID-19, mendengar kematian, mendengar segala macam, ternyata ketika kita nggak tenang, tidak bahagia Bapak Ibu, ternyata ada salah satu ya nanti ini kebetulan Dr. Fen masuk nih. Mungkin kalau saya tidak benar bisa dibenarkan dok. Jadi ada salah satu yang masuk saluran ke jantung, itu ketika kita tidak bahagia, dia akan menyempit. Makin menyempit itu. Jadi makanya apalagi kita dalam tekanan gitu. Ya dalam tekanan berita ini, berita itu, berita ini makin kita khawatir, makin kita takut, makin kita cemas. Akhirnya itu menyempit. Nah, menyempit ini mengakibatkan imun tubuh kita turun. Nah, ketika imun tubuh kita turun, kita nggak bahagia, imun tubuh kita turun, maka penyakit mudah masuk. Sebenarnya bukan hanya penyakit COVID, kalau imun tubuh kita sudah tidak baik. Ya, itu. Yang ketiga, Bapak Ibu, selain jaga energi bahagia adalah tetap mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu prokes, taat protokol kesehatan. Jadi 3 hal. Yang pertama, dekati pembawa solusi, pemberi solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya dengan jalan ibadah, tentu tingkatkan ibadah. Yang kedua, jaga energi bahagia kita. Dan yang ketiga, taati protokol kesehatan. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, kalau pengen mendapatkan paket lengkap pembelajaran ilmu magnet rezeki, sebenarnya nggak usah nunggu yang setiap pekan ini ya. Kita sedang ada TOMR namanya, Training Online Magnet Rezeki level 1 dan batch yang ke-7, angkatan ke-7. Nah, silahkan mendaftar melalui CTMR Anda masing-masing yang Anda kenal ya. Silakan Anda hubungi mereka masing-masing yang CTMR Anda masing-masing. Silakan minta mendaftarkan ke mereka. Dan yang ketiga yang ingin saya sampaikan, malam ini Bu Eka sudah bagus membawakannya ya kan. Kalau setiap pekan siapapun yang mau akan membawakan dari audiens, Anda sebagai peserta tangkap energinya, tangkap materinya, kemudian tangkap energinya. Nah, energi ini kalau sudah ditangkap, masuk ke dalam tubuh kita, dia akan nular. Ya, itu energi itu menular, Bapak Ibu. Nah, saran saya jika mau Bapak Ibu mendapatkan materi ataupun energi yang baik dari setiap kajian yang ada di manapun ya, maka Bapak Ibu perkuat diri kita dengan tentu iman kita. Nah, salah satunya dengan sedekah Bapak Ibu. Jadi kalau malam ini MC kita ya tepuk tangan juga Ibu Ros ya dari Bali ya, beliau ditodong dadakan ya, padahal beliau pengennya ngisi tapi di bulan-bulan Juli ya katanya lagi mempersiapkan diri. Nah, lebih baik kayak Bu Ros begini kan, langsung daftar beliau. Jadi nggak dapat judul-judul yang materi yang nggak mudah nantinya. Jadi jadi MC kita tadi sudah mengatakan bahwa kita malam ini diinisiasi oleh MR Box
sebenarnya MR Box ini kan cuma sedekah yang 15.000 saja ya. Tapi efek dari kita memberikan sedekah ini, Bapak Ibu, kajian yang diberikan malam ini ataupun kapanpun ya, yang Bapak Ibu pelajari, nanti ada berbayar dengan bersedekah, maka bayar aja. Ya, karena 15.000 ini nanti akan membuat yang diomongin sama Bu Eka tuh lengket gitu. Ya. Tapi sesuai ya dengan sedekah Anda gitu ya. 15.000 aja lengket, apalagi 30.000. Apalagi dan kelipatan selanjutnya. 15.000 itu untuk memberikan makan Bapak Ibu, untuk memberikan makan orang lain. Jadi sebenarnya kajian ini sebenarnya free ya. Kajiannya free, cuma kami sedikit maksa agar Bapak Ibu untuk bayar sedekah. Itu juga bukan buat saya, bukan buat Bu Ros, bukan buat Bu Eka, tapi buat diri Bapak Ibu semua masing-masing. Ya, itu saja. Terima kasih Bu Eka, terima kasih Bu Ros. Tepuk tangan dong untuk CTMR kita nih. Ya, dan siap-siap CTMR yang lain. Kalau mau ditepuk tanganin, ya pekan depan siap-siap ya. Baik. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Wejangannya luar biasa. Ini Bapak kita semua, Bapak para CTMR dan para Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Pak Arif. Lebih menguatkan kita semua untuk hadir di sini dan benar donasi ini bukan buat saya, bukan buat Eka, apalagi buat Pak Arif ya. Jadi MR Box ini nanti untuk makannya orang lain ya. Kita bahagiakan dan muliakan orang lain. Bukankah di guru kita mengajarkan bahwa rezeki kita dititipkan pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ya. Jadi kalau yang mau berdonasi silakan, sudah tadi ditulis BNI Syariah 905 905 004 atas nama Yayasan Magnet Rezeki, dan konfirmasinya bisa ke nomornya Bu Eka tadi sudah ditulis di chat ya. Konfirmasinya 081 3691 97722 ya. Dan jika tidak ada pertanyaan lagi, baik, kita akan segera tutup. Jadi untuk waktu Indonesia bagian tengah sudah menunjukkan pukul 10.25 ya. Wah, luar biasa ini, sudah masih on aja, masih on kita. Masih pengen belajar terus rasanya, tapi kita akan tutup, kita akan cukupkan materi hari ini sampai di sini, dan kita akan berjumpa di pekan-pekan berikutnya dengan materi-materi yang lebih dahsyat lagi ya dari para CTMR yang lain. Kita akan berbagi lagi ya. Ini panggung yang sudah diberikan Pak Arif untuk kita semua. Terima kasih Pak Arif ya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Masya Allah, saya ditemukan sama Pak Arif dan Bunda Mice. Itu rezeki yang luar biasa buat saya, rezeki yang tidak ternilai harganya buat saya pribadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eka, terima kasih.